Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Karin Andriani, dengan NIM 2220210060 dan rekan saya, Salsabila Angelica, dengan NIM 2220210050. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pembelajaran Nilai-Nilai Agama Anak PIAUD dengan mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama. A. Pembelajaran nilai-nilai agama kepada anak usia TK. Menurut pandangan ajaran agama Islam, manusia itu lahir berada dalam keadaan suci dan bersih, dan Tuhan Maha Esa telah membekali mereka dengan berbagai potensi latin yang tersembunyi dan harus dikembangkan sebagai amanah dari Sang Pencipta semesta ini, dan faktor menentu kualitas keagamaan anak itu sendiri banyak ditentukan oleh perantara serta kedua orang tuanya adalah peningkat pertama yang akan memberi warna dasar bagi nilai-nilai keagamaan anak. Dengan demikian, peserta orang tua tidak boleh asal dan hanya sekedar saja pada saat memulai atau mengenalkan pengetahuan pembelajaran nilai-nilai keagamaan pada anak. Apabila nilai-nilai tersebut ialah tertentu kekuatan pada diri anak, maka mereka akan tumbuh berkembang dengan memiliki kemampuan untuk mencegah dan menyangkal serta membentengi mereka dari berbagai pengaruh negatif. Sebaiknya jika nilai-nilai keagamaan itu tidak diterapkan secara maksimal, maka muncul adalah perilaku-perilaku yang kurang baik dan cenderung menyimpang dari aturan agama dan ajaran agama. B. Pentingnya pendidikan agama pada anak usia dini. Anak adalah penerus generasi keluarga dan bangsa, perlu mendapat pendidikan yang baik sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, lembaga-lembaga pendidikan berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Nilai-nilai agama yang dianjurkan atau ditanamkan pada anak usia dini yaitu: 1. Menanamkan anak-anak agar menyembah Allah, berbakti kepada orang tua. 2. Mengajak anak-anak melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik. 3. Membiasakan anak saling tolong-menolong. 4. Anak dengan 3 perkara sebagaimana Nabi, yang artinya didiklah anakmu dengan 3 perkara, yakni mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. 5. Menanamkan sosial pada anak agar gemar bersedekah. Prinsip-prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiril. Prinsip ini menekankan bahwa pada saat guru dan orang tua menyajikan materi pembelajaran nilai-nilai agama kepada anak dan tanaman kanak-kanak, maka hal itu harus disampaikan secara bertahap. Prinsip developmentally appropriate parenting atau DIP. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru dan para orang tua hendaknya sangat memperhatikan proses penyajian materi-materi yang akan disampaikan, yaitu materi yang perlu disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan itu sendiri. C. Prinsip-prinsip pembelajaran nilai-nilai agama. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi pembelajaran nilai-nilai agama pada anak taman kanak-kanak atau TK. Di antaranya adalah: 1. Prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pembentukan kepribadian pada anak dalam rangka peletakan dasar kehidupan anak dan kehidupan beragama anak. 2.
Prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. Sebaik apapun program yang disusun di pihak sekolah, namun tidak didukung oleh partisipasi aktif orang tua dalam memberikan keteladanan dan konsistensi pengembangan nilai-nilai pada anak, maka semua itu akan sia-sia. D. Pendekatan. Untuk perkembangan nilai-nilai agama pada diri anak, diperlukan sebagai macam metode dan pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tercapai hasil yang baik seperti yang dikehendakin. Salah satu metode pengembangan nilai-nilai agama anak yaitu pendekatan atau metode pengembangan nilai-nilai anak melalui bercakap-cakap. Bercakap-cakap yang dimaksud adalah percakapan antara guru dan anak atau dengan anak untuk mengembangkan suatu kemampuan memahami, mendengar, dan kemampuan bicara anak. Adapun manfaat penting yang dapat disarankan dalam pengembangan nilai-nilai agama anak dalam metode bercakap-cakap antara lain, yang pertama, meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan berbahasa secara ekspresif, menyampaikan pendapat, dan menyatakan perasaan menyalahkan keinginan secara lisan. Yang kedua, meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, dengan seringnya kegiatan bercakap-cakap, semakin banyak informasi baru yang diperoleh oleh anak yang bersumber dari guru dan orang lain. E. Perkembangan nilai-nilai keagamaan anak. Ada beberapa faktor perkembangan nilai-nilai pada diri anak, yaitu faktor pembawaan atau yang disebut dengan internal dan faktor lingkungan atau yang disebut dengan eksternal. Yang pertama, faktor pembawaan atau yang disebut dengan internal, yaitu perbedaan hakiki antara manusia dan hewan dimilikinya akal pikiran yang merupakan potensi termahal dan tidak dimiliki oleh makhluk lain sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, faktor lingkungan atau yang disebut dengan eksternal. Faktor perkembangan fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Namun, perkembangan itu tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor luar atau eksternal yang memberi rangsangan atau stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang. F. Pokok-pokok perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia TK. Ada beberapa pesan yang harus kita cermati sebagai pendidik dalam efektivitas dan esensi pembelajaran. Hal itu sering diperhatikan sebab dalam kenyataan tidak jarang kita temukan adanya pemberian materi-materi pembelajaran yang diberikan kepada anak yang kurang sesuai dengan tingkah perkembangan kebutuhan dan kemampuan anak. Untuk memasuki abad ke-21, pendidik kita perlu berangkat dari 4 pilar proses pembelajaran. Learning to know, belajar untuk tahu. Learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar menjadi. Dan yang terakhir, learning to live together, belajar hidup bersama. Pembelajaran yang dimaksud adalah agar memberikan berkemaknaan bagi peserta didik dalam kehidupannya. Dengan demikian, proses pembelajaran dan sistem pendidikan akan berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Baiklah, sekian materi dari kelompok 10.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.